Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Boleh. Sudah, berdiri dulu. Ya, siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu minta absen dulu ya, kedatangan kalian. Kalau semuanya duduk, Mas Putra, nah nanti angkat tangan yang dibantu sama kita. Mas Bagus, oke. Mbak Jasni, ya. Mbak Tias, oke. Mas Putra, ya. Oke. Untuk kali ini biar kita lebih semangat, kita latihan tepuk ya, untuk melatih konsentrasi dulu ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk 1. Loh, kok anu? Nah, ayo diulangi lagi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Ya, oke, biar lebih semangat lagi. Kita nyanyi dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya ya. Berdiri dulu. Ya. Mempelajari yang berjudul mengenal lembaga keuangan yang ada di masyarakat. Nah, yang kalian tahu kira-kira pernah datang ke bank apa enggak? Pernah. Pernah. Ngapain Mas Usra? Saya pernah ke ATM. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk video pembelajarannya. Bank itu terkenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana di masyarakat. Wah, akhirnya kita sudah sampai di tujuan bank pertama kita. Sekarang kita berada di dalam Bank Indonesia. Kamu pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan bank yang satu ini, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan Indonesia. Bank Indonesia ini bisa disebut dengan bank sentral. Oke, kita bergeser ke bank di seberang sana yuk. Ya, kita sekarang berada di bank umum. Wah, ramai sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yuk, sekarang kita bergeser ke bank sebelahnya nih. Kamu perhatikan di sini banyak orang mengantri. Iya, bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Kalau ini sih jelas, namanya Bank Pemkreditan Rakyat. Oh iya, Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Pemkreditan Rakyat yang sudah kita kunjungi itu termasuk berdasarkan fungsinya ya. Oke, kita lanjutkan ya perjalanan kita. Yap, sekarang kita ada di Bank Rakyat Indonesia.
Bank ini pasti sudah sering dikenal oleh banyak orang. Di seberang sana juga ada Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia. Ini sih semuanya bank milik pemerintah. Tadi itu merupakan jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Akhirnya selesai sudah perjalanan kita. Oke, sudah dilihat ya tadi. Boleh minta tanya sedikit ya. Contohnya dari bank sentral apa? Angkat tangan dulu. Apa Mas Putra? Contohnya dari bank sentral. Sentral itu Contohnya ada satu bank Indonesia. Nah, contoh dari bank sentral adalah Bank Indonesia ya. Terus ada lagi jenisnya bank umum apa aja angkat tangan? Ya, Mas Bagus. Contohnya apa aja Mas Bagus dari bank umum? Bank B, B, N. Bank BNI. Ya, apalagi banyak jenisnya. Bank BNI. Oke, terus? Mandiri. Terus BCA. Itu semua jenis-jenis dari bank umum ya. Terus ada satu lagi yang biasanya untuk membuka usaha. Apa namanya? Satu lagi. Angkat tangan. Mbak Jasmine tahu? Tahu enggak? Tahu enggak Mas Putra? Kira-kira apa? Bank? Satu lagi? Ada Bank sentral. Sudah. Bank umum. Yang satu? Kreditan. Ya, ya. Yang ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Ya, oke. Bank di Indonesia juga ada lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKNB. LKNB ini juga sangat penting membantu masyarakat dalam mengelola keuangan. Contohnya adalah perusahaan asuransi melindungi kita dari risiko kerugian seperti kecelakaan, sakit, atau kerusakan harta benda. Perusahaan dana pensiun membantu menyiapkan dana untuk masa pensiun agar kita tetap punya penghasilan saat sudah tidak bekerja. Pegadaian memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga seperti emas atau kendaraan. Dana dan perusahaan pembiayaan membantu pembiayaan untuk kebutuhan khusus seperti membeli kendaraan atau alat kerja. Nah, ada yang menjelaskan, ada yang bukan bank. Kalau bank umum tadi kalian sudah menjelaskan ya jenis-jenisnya apa aja sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau yang lembaga non bank tadi apa aja kira-kira? Yang lembaga yang bukan bank. Yang koperasi. Mas Bagus. Oke, terus asuransi. Satu video terakhir ya. Ini aktivitas selama kita datang di bank. Dan mengetahui tentang kegiatan dilakukan oleh orang-orang saat mereka pergi ke bank. Nah, ini yang gambar ujung sana itu lagi ngapain adik-adiknya? Lagi menabung. Nah, itu lagi menabung. Terus kalau yang ini, yang sebelah sini lagi apa? Kira-kira lagi menitipkan uang. Wah, untuk pengambilan uang bukan hanya di ATM, di banknya langsung pun juga bisa. Nah, jadi kalau belum punya kartu ATM, ngambil uangnya ya di bank. Ya. Nah, oke, lanjut. Orang saat mereka pergi ke bank. Apa saja ya yang bisa kita lakukan di bank? Yang pertama adalah menabung. Iya. Saat pergi ke bank, kita bisa menyimpan uang kita di bank atau menabung. Ya, bank adalah tempat yang aman bagi kita untuk menyimpan uang. Kita bisa menyimpan uang kita di celengan yang ada di rumah. Namun, menyimpan uang dalam jumlah yang banyak di rumah bisa berbahaya karena tidak aman. Selain itu, jika kita menyimpan uang di bank dengan melebihi jumlah tertentu, kita bisa mendapatkan keuntungan yaitu bunga bank. Bunga bank merupakan uang tambahan yang berasal dari tabungan kita yang diberikan oleh bank karena kita sudah menitipkan uang kita di bank tersebut. Untuk menabung, kita bisa datang ke bank, mengambil nomor antrian, mengisi kertas slip, dan menunggu giliran kita untuk datang ke teller menyerahkan uang, kertas slip, dan buku tabungan kita. Nah, saat ini kita juga bisa menemukan mesin ATM untuk menabung tanpa harus masuk ke dalam bank dan mengantri.
Nah, ini Kita mesin bisa ATM-nya. menabung uang kita dengan mesin ATM setor tunai. Yang kedua adalah mengambil uang. Nah, selain menyimpan uang atau menabung di bank, kita bisa mengambil uang kita. Saat kita sedang membutuhkan uang untuk keperluan tertentu, kita bisa pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang milik kita di bank tersebut. Untuk mengambil uang kita yang kita simpan di bank, kita bisa datang ke bank, mengambil nomor antrian, mengisi kertas slip, dan menunggu. Saat giliran kita tiba, kita serahkan buku tabungan dan kertas slip. Teller akan membantu kita dan memberikan kita sejumlah uang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada Ini cara ATM, lain untuk mesin mengambil uang ATM-nya kita dengan lebih untuk singkat mengambil waktunya, uang. yaitu dengan menggunakan mesin ATM. Kita menggunakan kartu ATM, memasukkan PIN, lalu memilih tulisan untuk mengambil uang dengan jumlah tertentu. Beberapa saat kemudian, mesin ATM akan mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan yang kita pilih. Yang ketiga adalah mengirim uang. Di bank, kita juga bisa mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang yang kita sebut dengan mentransfer uang. Dengan bantuan petugas yang ada di bank, kita bisa mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang meskipun orang tersebut terpisah jarak yang sangat jauh dengan kita. Yang keempat, membuat rekening baru. Selain menabung, Juga bisa membuat rekening, mengambil dan bisa. mengirim uang atau transfer, orang-orang datang ke bank karena ingin mendaftar sebagai anggota di bank tersebut dengan membuat rekening baru. Untuk mendaftar agar bisa memiliki rekening baru, kita akan dibantu oleh petugas CS. Kita akan Nah, bentar, potong dulu. Nah, untuk membuat rekening baru syaratnya kalau biar bisa menabung harus punya apa? Nah, jadi syaratnya biar kita bisa menyimpan uang di bank, bisa menabung di bank, itu syaratnya harus punya rekening. Nah, kalau sudah punya rekening, terus nanti setiap kali menabung uangnya banyak, nanti bisa membuat apa? Kartu ATM. Nah, itu ya. Harus dilakukan ketika masuk bank. Pertama harus apa? Ambil uang. antri. Antri. Nah, sebelum ambil uang harus mengantri dulu. Ya, harus mengantri dulu, mengambil antrian. Terus habis itu, habis ngantri, duduk di mana? Kursi. Di kursi di ruang tunggu ya. Nah, terus apa namanya? Kita tes lagi, bikin lagi, tepuk semangat lagi ya. Oke, tepuk 1, yes. Diulang, biar kompak, nggak kompak. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Nah, ini ya pengenalan lembaga Lembaga yang ada di keuangan.